Alhamdulillahilladzi ahallal bai'a wa harramar riba. As-salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani dalam bukunya The Economic System of Islam menukilkan bahawa sistem ekonomi kapitalis maupun sistem ekonomi sosialis telah gagal dalam mengantarkan masyarakat hidup bahagia dan sejahtera. Islam, hadirin, sebagai agama rahmatan lil alamin, mempunyai sistem kehidupan yang menyeluruh, termasuk di dalamnya sistem ekonomi syariah yang dituntut untuk diterapkan secara totalitas dalam kehidupan. Secara nasional, hadirin, sistem ekonomi syariah diamanatkan dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998. Namun hadirin, penerapan sistem ekonomi syariah ini hanya sebatas alternatif, bukan kewajiban bagi pelaku usaha di Indonesia. Hadirin, Provinsi Aceh sendiri sejak tanggal 4 Januari tahun 2022 telah memberlakukan Kanun Aceh Nomor 11 Tahun 2018 tentang lembaga keuangan syariah. Kanun LKS ini, hadirin, mengatur seluruh lembaga keuangan di Aceh agar beralih dari sistem konvensional ke sistem syariah atau harus keluar dan gulung tikar dari bumi Aceh. Namun yang sangat disayangkan, hadirin, penerapan sistem ekonomi syariah ini belum sepenuhnya mengatur setiap aktivitas perekonomian yang dilakukan masyarakat. Hadirin yang berbahagia, kita yakin dan percaya dengan penerapan sistem ekonomi syariah akan mampu membangkitkan ekonomi umat, menguatkan kesejahteraan masyarakat, mewujudkan masyarakat yang mandiri dalam memenuhi kebutuhan material, serta dapat melaksanakan fungsi sosialnya dengan baik dan sempurna. Atas dasar inilah tergugah hati kami, pemuda sejati, untuk menyampaikan sebuah syarahan Qurani dengan judul Ekonomi Syariah dan Penguatan Kesejahteraan Masyarakat. Sebagai landasan utama, firman Allah surah An-Nisa ayat 29. أيها الذين آمنوا
illa an takuna tijaratan an taradhin minkum. Allah ya karim. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dewan Hakim, hadirin calon penghuni syurga, Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari dalam karya monumentalnya Jami'ul Bayan fi Tafsiril Quran meriwayatkan asbabun nuzul ayat ini berkenaan dengan seseorang yang membeli baju dari orang lain. Ia baru saja memegang dan mengamati baju tersebut, lalu si penjual mengatakan, jika anda kembalikan baju tersebut ke tempat semula, bayarkan 1 dirham. Maka turunlah ayat ini hadirin untuk mengatakan bahwa tidak boleh mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah jilid ketiga halaman 32 mengatakan bahwa kalimat la ta'kulu bermaksud la ta'khudhu. Janganlah kamu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, karena maksud utama mengambil adalah untuk dimakan. Hadirin, larangan memakan harta orang lain ini mengandung pengertian bahwa Islam mengakui adanya hak milik pribadi yang berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh diganggu-gugat. Hadirin yang berbahagia, ekonomi syariah adalah sebuah sistem muamalah maliyah yang menjamin bebas dari transaksi ribawi yang dapat merugikan para pihak yang pada gilirannya dapat merusak tatanan perekonomian dan memperjarak jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Karena hadirin, sistem ekonomi syariah dijalankan atas dasar taradin, kerelaan dan kemitraan, ta'awun, saling membantu antara satu dengan yang lainnya, sehingga sistem ekonomi syariah mampu menjamin stabilitas perekonomian.
Hadirin, kehadiran ekonomi syariah pada dasarnya adalah mengembalikan praktek ekonomi sesuai dengan fitrah manusia. Ekonomi yang adil, Ekonomi yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan memberikan kesejahteraan bersama. Hadirin yang berbahagia, Islam mengancam dengan berbagai siksaan di dunia dan di akhirat atas segala bentuk pengambilan harta orang lain dengan cara yang batil dan haram. Untuk mengetahui apa ancaman tersebut, marilah kita dengarkan lantunan kalam ilahi surah Al-Baqarah ayat 275. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Allah ya karim. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف Allah. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan karena gila. Keadaan mereka yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi kembali, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Maha
segala firman-Nya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah volume ke-1 halaman 275 beliau mengatakan bahwa kata riba dalam surah Al-Baqarah ini bukan saja melarang praktek riba, tetapi juga sangat mencela pelakunya seperti orang gila dan orang yang kerasukan syaitan dalam hidup ini. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsir Jalalain jilid ke-1 halaman 94 mengatakan bahwa orang-orang yang melakukan praktek riba dan mengatakan bahwa jual beli itu sama dengan riba, lalu datang petunjuk dari Allah namun ia tetap melakukannya, maka mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Hadirin, dari penafsiran tadi menggambarkan bahwa orang yang selalu melakukan praktek riba hidupnya dalam situasi gelisah, tidak tenteram, selalu bingung dan berada dalam ketidakpastian, disebabkan karena pikiran mereka yang tertuju kepada materi belaka tanpa mengharap berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, sebuah senandung menggugah hati kita. Wahai pemuda-pemudi bangsa, ekonomi syariah pedoman kita, hindari riba supaya Allah meridhai kita selamanya. Hidup tak akan tenteram dengan riba. Waspadalah tipu dunia, Bersama tuntaskan riba demi Indonesia sejahtera. Bersama tuntaskan riba demi Indonesia sejahtera. Hadirin yang kami muliakan, dari syarahan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, sistem ekonomi syariah merupakan konsep yang unggul pada pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, penerapan sistem ekonomi syariah pada setiap aktivitas perekonomian masyarakat, mulai dari perbankan, perdagangan, investasi dan transaksi lainnya, merupakan langkah untuk mencapai kesejahteraan. Ketiga, kebahagiaan dan ketenangan akan diraih dengan meninggalkan transaksi ribawi menuju transaksi syariah yang halal dan barokah. Mengakhiri syarahan ini, kami persembahkan sebuah pantun. Benar meriah, subur dan indah, Keuangan syariah landasan kita. dengan transaksi ekonomi syariah, Indonesia adil, makmur dan sejahtera. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk peserta SK 033. Selanjutnya kami panggilkan peserta SK 034. Kami panggilkan peserta SK 034 yang akan